Siang semuanya. Siang. Ya. Perkenalkan, nama saya Edmond. Saya dari PT Yamaha Musik Indonesia Distributor, bagian technical marketing. Ya, bisa dikatakan kalau Mas Rian tuh suka ngomong saya itu Yamaha bagian Jawa Timur, gitu. Karena saya aslinya orang Surabaya. Jadi di sini pada orang Jatim semua kan ya? Ya. Nggak ada yang luar Jatim kan? Ada. Ya wis, enak ini ngomongnya iso nyampur soalnya. Ya, jadi di sesi pertama saya mau jelasin tentang Rivaz PM. Nanti kita akan sedikit break, lalu kita lanjutin ke next show. Oke? Ya kurang lebih sampai jam 09.00 bengi, oke lah. Oke, siap. Ya, souvenir juga masih banyak. Kalau nanti di tengah-tengah saya jelasin ada pertanyaan, silakan langsung angkat tangan bertanya, nggak usah malu-malu. Oke? Kita akan mulai dari PM series. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rian gitu ya, bahwa di tahun 87 itu kita pertama kali membuat digital mixer pertama di dunia, yaitu Yamaha. Nah, ini adalah list dari mixer, mungkin agak sedikit kecil gitu ya. Tetapi di sini kita bisa bagi-bagi digital mixer Yamaha apa saja, aplikasi apa aja yang dibuat oleh Yamaha. Salah satunya bisa dilihat untuk broadcast, production, recording. Nah, ini adalah mixer digital pertamanya Yamaha, DMP7 tahun 87. Dia bisa save memori, sudah motorized fader seperti itu. Tahun 87 ini adalah pionir, benar-benar pionir. Jadi bisa dikatakan Yamaha sangat berpengalaman dalam membuat digital mixer. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa mixer untuk production, recording ataupun broadcast. Mungkin teman-teman di sini tahu O1V. Nah, ada yang pernah pakai? Nggak ada. Ya kalau pernah pakai O1V pernah. Nah, buat production. Oke. Ada DM2000 kalau ada yang pernah pakai. Nah, DM2000, DM1000 itu mungkin yang lumayan banyak di Indonesia. Selain itu, Yamaha juga membuat digital mixer untuk live sound reinforcement. Ini adalah digital mixer pertama di dunia tahun 2001 yang bisa menghandle hingga 96 channel. Tahun 2001, PM1D. Mungkin teman-teman beberapa juga pada tahu gitu ya. Dan di Indonesia lumayan beberapa orang rental juga punya PM1D ini. Dan dilanjutkan ke yang lain, ada M7CL, LS9, lalu ada QL, ada CL, hingga Rivaz PM10 di tahun 2015. Nah, Rivaz PM10 ini adalah pengganti PM1D tadi. Dari PM10 dilanjutkan ke PM5 dan PM3 di tahun 2020. Jadi bisa dikatakan mixer ini umurnya sudah 4 tahun, tetapi masih sangat keren. Nah, kenapa Rivaz PM bisa dikatakan mixer paling high-end-nya Yamaha? Secara konsep, Rivaz PM membawa misi perfecting the art of live sound, gitu ya. Yamaha sendiri support terhadap make waves, gitu, yang artinya apa? Memberikan best quality sound. Itu yang pertama, tadi mungkin diceritakan oleh Mas Rian, bisa dikatakan Rivaz PM itu adalah yang paling natural, pengoperasian yang gampang. Tujuannya untuk apa? Memberikan kebaikan untuk sound, khususnya untuk audience, untuk artis jika mixer ini digunakan untuk monitor, dan sudah pasti untuk engineer yang menggunakannya. Perfecting the art of live sound yang lainnya adalah easily adjust
a show facility, yang artinya apa? Dijelaskan di situ. Kita bisa menggunakan rack I/O apapun, konsol file apapun, seperti itu. Yang pasti di dalam Yamaha. User interface yang sangat mudah, gitu ya. Contohnya, rata-rata di sini mungkin pakai CL ataupun QL. Bisa nggak filenya dipindah ke sini? Bisa. Kita tinggal convert dengan mudah. Dari PM ke CL ataupun QL bisa nggak? Bisa. Dari CL ke DM bisa nggak? Bisa. Dari PM ke DM bisa nggak? Bisa. Itu adalah salah satu kelebihan dari Yamaha, gitu ya. Mempermudah kita dalam mengerjakan sesuatu. Nah, hari ini kita akan lebih banyak ngomong tentang Rivax PM5. Tetapi sebelumnya saya akan kasih kurang lebih, ini adalah Rivax PM series komponen-komponennya. Kalau kita belajar tentang digital mixer itu terdapat 3 buah struktur yang teman-teman harus tahu. Ini back to basic sedikit. Yang pertama adalah control surface. Yang kedua adalah DSP engine, dan yang ketiga adalah I/O rack. Contoh seperti CL, DM, gitu. Dia itu adalah gabungan dari control surface dan engine. Seperti itu. I/O-nya terpisah, biasanya menggunakan Rio. Nah, khusus di Rivax PM, kalau yang kita bahas adalah Rivax PM5, itu ya, dia terpisah antara control surface, DSP engine, dan I/O rack. Tujuannya untuk apa sih? Supaya lebih advance. Contoh, tiba-tiba dalam suatu live show ataupun broadcast dan lain-lainnya, DSP engine-nya bermasalah. Kita bisa redundancy. Itu adalah salah satu kelebihan jika dipisah-pisahkan seperti ini. Seperti itu. Nah, untuk komponennya Rivax PM, yang pertama adalah Rivax PM10. Ini adalah yang paling tingginya di Indonesia, ada 2 di Jakarta. Lalu di bawahnya adalah PM7. Ya, di Indonesia ada beberapa, ada 2 juga kalau nggak salah, gitu ya. Bedanya apa sih Rivax PM7 dengan 10? Bedanya kalau PM7 itu DSP-nya sudah internal. Nah, jadi setiap rental ataupun yang ingin membeli itu bebas memilih mau yang PM10 ataupun PM7. Yang terbaru adalah PM5 dan PM3 dengan DSP yang di luar dan berbagai pilihan I/O rack. Mas, Rivax PM I/O rack-nya apa? Bawaannya adalah RP I/O. Ini salah satu premium juga, ya sudah pasti karena dia memang bawaannya dari Rivax PM. Biasanya ada pertanyaan, Mas, Rivax PM bisa pakai Rio nggak? Ada yang bisa jawab? Saya kasih sebutin. Angkat tangan dulu dong. Sudah tadi dia udah angkat tangan. Bisa ya Pak ya? Bisa. Oke. Mau apa? Topi, payung, t-shirt, atau tumbler? Son. David, ada model 7 Pak. Mau apa Pak? Terserah. Terserah. Oke. Topi, karena Bapak pakai topi ya. Rivax PM bisa, angkat tangan ya. Rivax PM bisa pakai Tio nggak? Baju putih? Bisa. Ini juga salah satu. Mau apa? Mau apa Pak? Mau kopi? Oke. Ini adalah salah satu fleksibilitas juga dari Yamaha. Sekelas PM dia bisa pakai Tio, gitu ya. Ya tapi memang sudah pasti harganya Tio seberapa nanti suara juga lebih turun. Jadi Rivax PM bisa pakai Rio, bisa pakai Tio D1, D2. Tetapi kita lebih khususkan si Rivax ini pakai RPIO. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Ya, ini adalah komponen-komponen dari Rivax
PM series. Kita akan lebih dalam ke Rivats PM5 ya. Semakin ke depan yang namanya digital console itu akan semakin compact. Percaya tidak percaya. Kenapa? Semakin compact tetapi semakin powerful. Kenapa? Yang pertama itu adalah kalau di sini mungkin yang ngangkat banyak, ya, tenaganya beras, ya, nasi padang, gitu ya. Tetapi kalau di luar itu biaya untuk transport itu berkali-kali lebih mahal. Biaya untuk sewa orang itu jauh lebih mahal. Kedepannya digital mixer akan semakin compact, semakin ringan, tetapi semakin powerful. Salah satu contohnya PM5, DM7. Banyak ngomong, kenapa sih kok kecil? Kenapa kok kecil? Setelah dirasakan, nah, Mas ternyata mixer ini enak buat transport kemana-mana, gampang, save space, ya. Ruangan juga ruangan yang kecil kita juga bisa pakai. Dan yang terakhir apa? Powerful dan banyak fiturnya. Ini adalah Rivats PM5, itu ya, slim. Dia cukup ramping. Jadi untuk orang Asia nih terutama, kalau kita ngoprek sangat dekat. Ringan, ya, dia ringan sekali. PM7 dan PM10 saya nggak bisa ngerti ini. Ini diangkat 2 orang bisa tanpa case. PM7, PM7, PM10 itu harus minimum 4 orang. Seperti itu. Belum ada case. PM10 berapa ya Mas Rian? Sama hard case ya? 110-an kilo. Seperti itu. Ya. Dan intuitive operation. Ini juga salah satu kelebihannya Yamaha. Sangat user friendly, sangat mudah digunakan. Ya, kalau orang yang dari zaman LS9 ke M7CL, dari M7CL ke CL, ke QL, ke PM, orang melihat operator itu sangat intuitif. Oh, saya mau analogin di sini, high pass di sini, EQ di sini, sangat mudah untuk dioperasikan. Ya, ini adalah sedikit spesifikasi. 15 inch touchscreen, multi-touch, ya, dan sangat smooth sekali. Ini salah satu contohnya kalau saya mau melakukan EQ, cek 1, 2, halo, hehehe, sangat smooth si touchscreen-nya. Silakan nanti teman-teman coba, mumpung ada barangnya. Kalau mau pesen bisa langsung ke DMP Musik. Ya, jangan kita. Fader, kenapa? 80% hari ini ya, khusus pembelian hari ini ada diskon 80% dari DMP Musik. 80%? Iya, 80%. Entelan. Ya. Terdapat 38 fader, 12 plus 12 plus 12 plus 2. Fadernya cukup banyak. Oke. 8 omni input, 8 omni output yang ada di belakang, plus 4 ICBU input dan 4 ICBU output. Terdapat 6 kali 5 custom fader bank dan 2 kali 4 user dividing. Sangat banyak sekali. Gitu ya. Ini untuk dimensinya hanya 1,4 meter, itu beratnya hanya 42 kilo. Sangat ringan. Apalagi PM3 yang adiknya lagi. Seperti itu. Nah, ini adalah pilihan DSP-nya. Biasanya orang bertanya, Mas, PM5 itu berapa harganya? PM3 itu berapa harganya? Tergantung kebutuhan. Kebetulan yang kita pakai sekarang, ini dia. Ini adalah DSP RX. Jadi dia maksimum 120 input, 48 mix, 24 matrix, dan 384 slot plug-in.
Mas, saya butuh lebih dari 120. Berarti harus membeli yang DSP RX-iX. Dia hingga 288 mono input, 72 mix, 36 matrix, dan 512 slot plug-in. Di sini siapa yang pakai Yamaha digital mixer? Masih pakai apa? Hah? Iyo. Oh enggak, pakai mixer apa? CLGL, Pak. CLGL. Masih? G5. Oh ya Bapak ngerti. TF. Nah. Mungkin di luar Yamaha user di sini, ini pertanyaan angkat tangan. Tapi ini kelebihan ya buat yang punya CL dan QL. Di sini ada tulisan mix, angkat tangan. Artinya mix itu apa? Nah, yang belakang. Mencampur atau mengolah, kurang tepat. Output apa? Output instrumen, kurang tepat. Mix bus, kurang tepat juga. Aux, kurang tepat. Input, Kurang tepat. Yang pasti mix ini adalah output sebetulnya, bukan input. Tetapi kenapa Yamaha menyebutnya sebagai mix? Kalau ada yang bisa jawab, kita kasih grand prize. DM7. Hah? Iya, kita kasih DM7 yang nongkrongnya aja ya. Kan DM7 nya udah punya kan? Iya, iya. Pak David, kontrolnya aja Mbak. Ya tadi siapa mau jawab? Kurang tepat. Kenapa Yamaha menyebutnya mix? Ini hanya ya output campurannya bisa dikirim lagi. Kurang tepat. Nyerah? Karena mixnya ya bisa out, ya bisa play, bisa pause, segala macam. Kurang tepat. Hampir dikit lagi. Bukan cuma pre-post. Udah, oke, ditutup. Ya, Pak Nugroho ya. Dapat. Mau apa? T-shirt, kopi, tumbler. Oke. Kenapa Yamaha menyebutnya mix? Itu hanya ada di CL, QL, kalau zaman dulu itu LS9, M7, sekarang ke PM, ke DM juga mix. Karena secara standarnya dia adalah aux. Oke. Tetapi dia bisa dirubah menjadi group output. Makanya dinamai mix. Dia bisa jadi aux, dia bisa jadi group. Seperti itu. Ya tadi Pak Nugroho kurang dikit. Kalau disebutin grup dapat tuh grand prize. Diskon 90%. Next solo kan. Oke, jadi ini adalah dua tipe pilihan DSP. Bisa memilih tergantung kebutuhannya. Mas, biasanya saya sekarang mungkin kalau di area Jawa Timur nggak nyampe 120 Mas. Tapi nanti ke depannya saya kalau udah beli di SPRX dan kebutuhan saya lebih dari 120, gimana? Bisa tukar tambah nggak? Nah, biasanya ngomongnya seperti itu. Tenang, kalau di Yamaha ada ini dia. Jadi buat teman-teman yang awalnya membeli di SPRX, kalau kekurangan channel, teman-teman tinggal menambahkan. Ini bentuknya seperti RAM, gitu ya, seperti chip.
ditambahkan ke DSP-RX, maka dia akan menjadi DSP-RX IX. Jadi teman-teman nggak harus menjual ini, itu ya untuk mengupdate, tetapi menambahkan semacam RAM. Jadi dia akan menjadi DSP-RX IX. Seperti itu. Pilihan input yang kita rekomendasikan, gitu ya. Yang pertama sudah pasti RPIO. Kenapa nanti saya akan jelaskan. Mas, saya belum punya duitnya. Karena harganya RPIO ini cukup mahal, gitu ya. Bisa nggak pakai Rio D2? Kita merekomendasikan. Pakai Rio D1 boleh nggak? Silahkan. Seperti itu, ya. Walaupun Rio bisa, Tio juga bisa, gitu ya. Tetapi kita merekomendasikan aja, ya, mentok dia di Tio D2. Kita bisa memilih. Boleh nggak digabungin dua-duanya? Bisa nggak? Bisa. Bukan kuis tapi ya. Iya. Bisa. Apa? Mendingan Rio atau RPIO? Kalau saya, ya mendingan RPIO lah. Harganya juga lebih mahal. Ya, kalau kita ngomong RPIO, nah ini juga custom gitu ya. Intinya dalam satu RPIO yang 622, 6 slot, itu kita bisa pilih satu slotnya ini mau input, mau output, atau mau ICBU. Nah, makanya kalau kita ngomong PM, itu bisa dikatakan custom. Nggak bisa kita ngomong PM5 berapa? Nggak bisa. Input outputnya mau berapa? Itu tergantung DSP-nya. Rack IO-nya mau pakai apa? Mau pakai RPIO atau mau pakai Rio? Seperti itu. Ya, terdapat 3 pilihan jenis ini. Mungkin saya akan sedikit percepat di sini ya. Intinya di bagian input itu terdapat transformer, emulation, dan shield. Nah, itu nanti saya akan jelaskan. Seperti itu. Nah, lalu pilihan cardnya. Nah, biasanya kalau di CLQL itu ada slot-slotnya, gitu ya. Nah, ini adalah card yang pertama. Kalau teman-teman ingin menggunakan CRPIO, karena basicnya dia adalah menggunakan optik dari DSP ke IO-nya. Untuk apa? Menjangkau area yang lebih jauh. Yang pertama adalah multi-mode fiber, dia up to 300 meter. Yang selanjutnya adalah single mode, dia up to 2 km. Gitu. Kalau urusannya di lapangan biasanya ya lebih mas dari 300, silakan gunakan yang single mode. Lalu ada pilihan Cardante seperti ini, dia up to 144 channel. Kalau di CLQL tuh hanya 64 gitu ya. Lalu ada HY14PD yang sampling rate converter. Ini cukup menarik. Kalau tadi sedikit dibahas sama Mas Rian tentang sample rate gitu ya. Bisa nggak PM itu kerjasama sama CL? Kita tahu PM itu 96, bisa 48. Oke, CL itu kan mentok hanya 48. Bisa nggak saling terhubung dengan sample rate yang berbeda? Sample rate yang berbeda bisa? Salah mas. Tidak bisa. Ya gak iso mas. Nggak bisa. Kalau dia running di 96, CL running di 48, nggak akan ketemu. Maka itu sample rate itu harus sama. Dianya harus turun ke 48. Atau pakai card ini, SRC, sampling rate converter. Jadi PM-nya tetap running di 96, CL-nya running di 48. Gak apa-apa mas. Nah, soon ya dijawab. Gitu, ini juga salah satu yang ini adalah sebuah teknologi sebetulnya, sampling rate converter.
Selanjutnya ada koneksi MADI juga. Kalau ingin menghubungkan Rivats PM dengan mixer yang lain atau power amplifier yang menggunakan MADI, kita juga persiapkan MADI hingga 128 channel. Sampai di sini ada pertanyaan? Karena habis ini saya akan lebih banyak praktek tentang Rivats PM. Silk habis ini, maring ini Pak ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya lanjut. Sound. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rian ya tentang natural sound. Itu adalah is the best sound. Nah, kalau kita ngomong the best dari Yamaha sekarang memang adalah Yamaha Rivats PM. Seperti itu. Ya. Sekali lagi, Yamaha memfasilitasi melalui Rivats PM itu tidak memberikan warna ke soundnya teman-teman. Karena your music, your mix itu your sound. Kembali lagi ke natural. Kenapa Yamaha selalu memberikan natural, dan natural. VCM tadi juga sudah sedikit dijelaskan Mas Rian, virtual circuit modeling. Pertama kali ditemukan di tahun 87. Itu tadi di MP7, itu ya. Yang menemukan adalah Dr. K. Kunimoto. Ini adalah sampling pertamanya FM radiator si VCM ini, dan sampling kedua adalah di DM 2000. Ini lebih ke sampling efek. Semakin berkembang, nah ini bapak ini terkenal nih, Rupert Neve. Jadi di tahun 2007 itu Dr. K itu ngobrol dengan si bapak Rupert Neve ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuat VCM ke peralatannya si bapak Rupert Neve. Yang pertama kali dikeluarkan itu di Yamaha CL series, yaitu ada Portico 50 sekian, seperti itu. Dan si bapak almarhum ya udah ya, baru 2 tahun yang lalu gitu. Dan si bapak ini itu sangat mengagumi si Dr. K. Karena apa? Hasil VCM-nya itu 100% sama. Waktu kita pakai alat hardware yang kita putar sekian, kalau diputar di sini sekian, akan menghasilkan suara sekian, noise sekian, itu sama semua. Makanya setiap produknya dia yang dia merasa sama itu dikasih tanda tangan R. Rian. Oh, itu Ramayana loh. Ramayana. R, seperti itu. Di semua produk VCM-nya dia yang ada di sini itu dikasih R. Salah satunya yang Silk tadi. Nah, nanti di sini nggak ada tanda tangannya, nanti di sini ada nih tanda tangannya. Seperti itu. Ini adalah VCM, salah satu kekuatan dari khususnya Rivats PM series. Ini dia yang Bapak tadi nanya ya. Oke, Rupert Neve Silk Processing. Jadi Bapak Rupert Neve ini dulu itu awalnya membuat hardware yang lebih baik